Salam sahabat, hamba Tuhan dan guru-guru sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali merenungkan kasih-Nya yang sempurna dan kekal. Dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus, makna Paskah bukan hanya tentang kemenangan atas maut, tetapi juga kasih Yesus yang tak berkesudahan sebagai sahabat sejati kita. Sebagai pelayan Tuhan, kita tentu pernah mengalami berbagai tantangan, termasuk kesalahpahaman, fitnah, bahkan pengkhianatan. Namun dalam hal semua keadaan, ada satu pribadi yang selalu setia, bahkan dia tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang mengasihi tanpa syarat, yang setia dalam segala keadaan, dan yang selalu membela serta memulihkan kita. Yang pertama, ketahuilah bahwa Yesus adalah sahabat yang mengasihi tanpa syarat. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus menegaskan kasih sejati dengan menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata sahabat berasal dari bahasa Yunani philos yang menunjukkan kedekatan yang erat dan penuh kasih. Dunia menawarkan persahabatan yang bersyarat, tetapi Yesus mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Makna yang lebih mendalam lagi dari kata philos adalah bentuk kasih yang erat, bukan sekedar persahabatan biasa, tetapi sebuah hubungan yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Dalam konteks ini, philos menekankan bahwa Yesus menganggap murid-muridnya bukan hanya sekedar sebagai pengikut, tetapi sebagai sahabat yang sangat dekat, bahkan layak menerima pengorbanan terbesar, yaitu nyawanya sendiri. Ini adalah bentuk kasih yang tulus, rela berkorban dan tanpa pamrih. Kasih seperti ini menantang kita untuk menjadi hamba atau pelayan Tuhan, juga sahabat-sahabat Kristus yang hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Bahkan dalam menghadapi tantangan dan pengkhianatan dari orang-orang sekitar kita. Kita tahu ketika Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tanpa syarat kepada murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Dalam Yohanes 13 ayat 1-5, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas, sebagai tanda kasih dan kerendahan hati. Meskipun Yesus tahu Yudas akan menyerahkannya, tetapi ia melayani dan mengasihinya sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus tidak bergantung pada tindakan manusia, tetapi berdasarkan kasih ilahi yang sejati. Sebagai hamba Tuhan dan guru sekolah minggu, kita dipanggil untuk meneladani kasih Kristus dengan mengasihi tanpa pamrih, bahkan kepada mereka yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Mari tetap setia dalam pelayanan, tidak tergoyahkan oleh gosip maupun oleh pengkhianatan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah Yesus, sahabat yang setia dalam segala keadaan. Dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ini menunjukkan kesetiaan Yesus yang selalu ada dalam situasi dan kondisi kita. Berbeda dengan manusia.
yang bisa berubah. Yesus tetap setia dan tak pernah mengkhianati kita. Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yesus mengalami kesedihan yang mendalam menjelang penyalibannya. Ia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa bersamanya. Tetapi mereka malah tertidur. Bahkan dalam saat-saat sulit, murid-muridnya meninggalkannya. Tetapi Yesus tetap setia menjalankan kehendak Bapa. Meskipun ditinggalkan oleh manusia, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, di saat menghadapi tantangan dalam pelayanan, mari mengingat bahwa Yesus tetap menyertai kita. Jangan menyerah karena kritik atau fitnah, tetapi tetaplah teguh dalam iman. Ingatlah bahwa pelayanan bukan untuk mencari pengakuan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah ditebus dengan darah. Yang ketiga adalah Yesus, sahabat yang membela dan memulihkan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus disebut sebagai pembela kita di hadapan Bapa. Dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, artinya penghibur, penolong, dan pembela. Dalam konteks ini, Yesus adalah Parakletos kita yang membela kita di hadapan Bapa ketika kita jatuh di dalam dosa. Pembela, advokat di hadapan Allah adalah Yesus menjadi pengantara yang membela kita, bukan dengan alasan atau dalih, tetapi dengan pengorbanan darahnya yang menyucikan kita dari dosa. Sebagai penolong dalam kelemahan adalah Yesus tidak hanya membela kita, tetapi juga menguatkan untuk kita bisa bangkit kembali dalam kehidupan rohani. Sebagai penghibur yang setia, ketika dunia menuduh dan menjatuhkan, Yesus menghibur dan mengangkat kita dengan kasih-Nya. Konsep Parakletos ini telah digabungkan dengan bagaimana Yesus membela kita dari tuduhan, baik dari manusia maupun dari si jahat. Serta bagaimana dia memulihkan kita seperti yang dia lakukan terhadap Petrus. Sahabat-sahabatku masih ingat dengan Petrus? Setelah kebangkitannya, Yesus menemui Petrus yang pernah menyangkalnya itu 3 kali. Nah, meskipun Petrus telah mengkhianatinya, Yesus tidak membalas dengan hukuman, melainkan memulihkan dan mempercayakan kembali pelayanan kepada Petrus. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sahabat yang membela kita, tetapi juga yang memulihkan dan memberi kesempatan kedua. Oleh karena itu, hindarkan fokus pada perkataan negatif orang lain, tetapi tetaplah setia pada panggilan Tuhan. Bangun hubungan yang erat dengan Yesus dalam doa dan firman, karena dialah sahabat yang sejati dan membela kita dari segala tuduhan. Jadi, saat orang lain menjatuhkan, Yesus justru membela dan memulihkan kita. Pengkhianatan dan pembunuhan karakter yang kita alami tidak akan menghancurkan kita kok. Karena Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita pada waktunya. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan untuk refleksi bagi saya dan saudara. Yang pertama, apakah saya dan saudara telah menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati dalam hidup dan pelayanan? Yang kedua, bagaimana saya dan saudara merespon ketika mengalami pengkhianatan atau fitnah dalam pelayanan? Yang ketiga, apakah saya dan saudara sudah berusaha menjadi sahabat yang setia bagi orang lain, sebagaimana Yesus setia kepada kita? Yang keempat, apakah saya dan saudara tetap mengasihi dan melayani dengan tulus,
meskipun menghadapi tantangan atau kritikan. Yang kelima, apakah saya dan saudara tetap fokus pada panggilan Tuhan atau terpengaruh oleh fitnah dan perkataan negatif dari orang lain? Marilah kita merenungkan dan menjawab pertanyaan ini di dalam doa dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sahabatku, Yesus adalah sahabat sejati yang mengasihi tanpa syarat, selalu setia dan membela serta memulihkan kita. Kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa kasih-Nya tidak berubah dan kekal adanya. Sebagai hamba Tuhan dan guru sekolah minggu, marilah kita terus maju dalam pelayanan, meneladani kasih Kristus dan tak tergoyahkan oleh fitnah atau pengkhianatan. Percayalah, ketika dunia meninggalkan kita, Yesus tetap ada di sisi kita sebagai sahabat sejati. Sahabat-sahabat Kristus, renungan ini hadir untuk menguatkan kita semua agar tetap setia dalam pelayanan, tidak mudah goyah oleh perkataan atau tindakan orang lain, tetapi semakin berakar dalam kasih Kristus. Kiranya melalui perenungan ini kita dikuatkan untuk terus maju dengan hati yang tetap penuh kasih dan semangat menyala-nyala dalam melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus, sahabat sejati kami. Kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu GKAI di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau terus menguatkan, memberi semangat, dan memperlengkapi mereka dalam melayani dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk Mukernas Komisi Sekolah Minggu GKAI tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober di Kota Solo. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap persiapan dan pelaksanaannya, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia agar Engkau memberi hikmat, kekuatan, dan keteguhan hati dalam memimpin acara ini. Kami juga memohon agar melalui peserta yang hadir, Engkau benar-benar memilih ketua komisi sekolah minggu yang memiliki semangat melayani, kedewasaan rohani, iman yang kuat, keterampilan, serta komitmen tinggi terhadap GKAI. Ya Tuhan, tuntunlah kami semua agar tetap setia dalam panggilan, tidak goyah oleh tantangan, tetapi terus maju dengan iman yang teguh. Dalam nama Yesus Kristus, sahabat sejati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, sahabatku. Yesus telah bangkit, maut dikalahkan. Kiranya kasih dan kebangkitan Kristus senantiasa menguatkan kita dalam setiap langkah hidup dan pelayanan. Tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahtamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu, ku mengasihimu.